Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal studi kelayakan bisnis kami terhadap bisnis Solemansus. Bisnis Solemansus ini adalah bisnis pencucian sepatu, bisnis jasa pencucian sepatu. Nah, lalu pertama, latar belakang pengembangan usaha. Kenapa kami memilih bisnis Solemansus ini? Solemansus ini bisnis yang akan dikembangkan oleh kami adalah bisnis Solemansus, yaitu bisnis yang menyediakan jasa cuci sepatu premium dengan harga yang terjangkau bagi mahasiswa yang memiliki pendapatan menengah ke atas, baik itu pendapatan dari pemberian orang tuanya maupun dari pendapatan dirinya sendiri. Lalu, Solemansus juga memiliki segmentasi pasar yang sesuai dengan target pasarnya, yaitu mahasiswa yang berada di Taman Sari. Target pasar yang dituju adalah mahasiswa yang berada di Taman Sari, seperti Universitas Islam Bandung dan juga Universitas Pasundan, yang sedang menyewa kamar kos dan tidak memiliki waktu untuk merawat sepatu. Solemansus juga memposisikan sebagai bisnis penyedia jasa pencucian sepatu premium dengan harga yang masih terjangkau oleh mahasiswa yang memiliki pendapatan menengah ke atas. Lalu selanjutnya, nama perusahaan. Nama perusahaan dari bisnis ini adalah Solemansus. Lalu alamat perusahaannya itu di Jalan Sekolah nomor 45B atau 136A RT 1 RW 2 Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Lalu selanjutnya ada aspek pemasaran akan dijelaskan oleh Saudara Fahri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada next. Yang pertama ada deep clean, hard clean, unyellowing, pemasaran kita berada di Taman Sari, Kiara Condong, Gatot Subroto, Riung Bandung, dan di Pati Ukur. Selanjutnya segmen pasar. Di sini segmentasi pasar ada 3. Yang pertama segmenting. Dari segmenting tersebut kita membagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada segmen geografi dengan konsep berdekatan dengan kampus, khususnya kampus Unisba dan Unpas. Dan yang kedua ada segmen demografis dari jasa Solemansus ini, yaitu khususnya mahasiswa, begitu juga dengan pegawai negeri, entah wanita maupun laki-laki yang biasanya sibuk atau malas mencuci sepatunya sendiri. Keadaan ini merupakan keadaan pasar yang tepat dalam memasarkan jasa kami. Terus yang ketiga ada segmen psikografis, maka pembeli dibagi menjadi kelompok kemudian. Dengan jasa ini, seseorang ingin tampil bersih dan rapi, maka dari situ Solemansus hadir untuk membantu memenuhi keinginan mahasiswa atau pelajar menurut gaya hidup yang lebih modern. Terus yang kedua ada targeting. Targeting atau tujuan utama dari pemasaran jasa kami yang paling utama adalah anak mahasiswa atau anak kos-kosan, pelajar, juga pegawai yang kebetulan berdekatan dengan tempat jasa pencucian sepatu ini. Adapun dalam penentuan target market, tujuan utama pemasaran, perusahaan mencuci sepatu ini lebih cocok pada pola single segment concentration dengan alasan sistem segment concentration, yaitu konsentrasi pemasaran terpusat pada konsumen anak kos-kosan karena mereka merupakan mayoritas konsumen yang melakukan pencucian pada jasa pencucian sepatu kami. Oleh karenanya, kami menyediakan pelayanan yang spesial kepada konsumen dan pelayanan yang lebih spesial, contohnya melakukan pencucian 5 kali gratis 1 kali pencucian khusus konsumen sekitar tempat jasa tersebut.
Terus yang ketiga ada positioning. Positioning adalah cara produk, merek, dan organisasi perusahaan dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan ke depannya. Soleman Sus atau Soleman Laundry optimis akan mendapatkan posisi yang sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu top of mind di konsumen. Top of mind konsumen akan selalu melekat di dalam diri konsumen tersebut. Terus selanjutnya ada kebijakan harga. Penetapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan profit. Harga merupakan satu-satunya unsur buaran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi suatu usaha. Namun keputusan mengenai harga, terutama dalam konteks pemasaran jasa, tidak mudah dilakukan. Satu sisi, harga yang terlalu mahal bisa meningkatkan laba jangka pendek, tapi di sisi lain akan sulit dijangkau konsumen dan sukar bersaing dengan kompetitor. Tentang kebijakan harga di sini, Soleman Sus menetapkan harga yang kompetitif bagi mahasiswa. Di sini terlihat datanya harga dari Deep Clean 35.000, Hard Clean 40.000, Unyellowing 80.000, Head 20.000, Bag 30.000, dan Sandal 25.000. Terus selanjutnya ada sistem distribusi. Dalam saluran distribusi, Soleman Sus lebih memilih jenis saluran langsung, yakni situasi di mana perusahaan jasa kami melakukan transaksi secara langsung dengan pelanggan. Dalam hal ini, strategi distribusi secara langsung memang sangat efektif dan efisien dalam mengembangkan usaha jasa Soleman Sus karena kami secara langsung berhadapan dengan konsumen dan melayani sesuai permintaan dan kebutuhannya, dengan alasan di mana situasi dan kondisi sangat mempengaruhi daya tarik konsumen. Saluran langsung dapat dengan lebih mudah untuk mengawasi dan mengendalikan suatu sistem manajemen serta sistem lainnya yang ada di jasa pencucian ini. Selain ini juga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk distribusi usaha jasa ini. Jasa pencucian sepatu Soleman Sus dari segi lokasi dalam distribusi jasanya mudah dicapai oleh konsumen karena berdekatan dengan kampus maupun dengan pos mereka. Situasi di mana produsen suatu produk melakukan transaksi secara langsung dengan konsumen. Dalam hal ini, saluran distribusi yang termasuk dalam jasa pencucian sepatu Soleman Sus adalah saluran langsung. Karena kami selaku jasa berinteraksi langsung dengan konsumen yang kami langsung tangani gitu, yang langsung kami layani. Terus yang selanjutnya ada sistem promosi. Di sistem promosi ini, menurut Kotel Keller, dalam bukunya mengatakan bahwa ada 5 sebenarnya, cuman kita menggunakan sistem promosinya cuma 2. Yang pertama ada advertising, yaitu merupakan semua penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi produk atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Dan yang kedua ada public relation, yaitu sebagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Soleman Sus ini menggunakan advertising, yaitu biaya yang dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau jasa, sehingga bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan selalu menggunakan beberapa bentuk media sebagai perantara penyampaian pesan seperti media cetak maupun elektronik. Dalam bisnis ini menggunakan media cetak dalam mempromosikan salah satunya berupa brosur, pamflet di beberapa sosmed dan mencantumkan beberapa gagasan dan bermacam gambar yang berkaitan dengan Soleman Sus. Terus kita juga memperhatikan public relation, yaitu menjaga kualitas dan mutu produk jasa, karena dengan menjaga kualitas dan mutu produk akan mampu memberikan keputusan kepada konsumen, kepuasan kepada konsumen. Kepuasan konsumen ini akan mampu membangun citra perusahaan.
dan akan menciptakan pembelian ulang. Terus yang selanjutnya ada permintaan produk. Karena tempat Solemansus berdekatan dengan kampus, kosan, dan perusahaan, di mana terkadang mereka tidak ada waktu untuk beli sepatu, tas, dan yang lainnya, membuat permintaan produk Solemansus menjadi tinggi. Terus yang selanjutnya ada kesimpulan dari pembahasan tadi, merupakan Solemansus ini berlokasi di daerah Taman Sari yang memiliki target pasar para mahasiswa yang sedang menyewa kosan di daerah Taman Sari, yang mayoritas mahasiswa Unisba dan Unpas, yang memiliki harga kompetitif dan pelayanan yang baik cocok bagi para mahasiswa di sekitar Taman Sari. Dalam pemesanan Solemansus, penggunaan media cetak dan juga media elektronik, Solemansus mempromosikan lewat brosur, pamflet, di beberapa sosmed, dan mencantumkan beberapa gagasan dan bermacam-macam gambar yang berkaitan dengan Solemansus. Dan yang paling penting, Solemansus selalu memperhatikan public relation, di mana Solemansus selalu menjaga kualitas dan mutu produk jasa, karena dengan menjaga kualitas dan mutu produk jasa akan mampu memberikan kepuasan kepada konsumen yang akan menghasilkan pembelian berulang konsumen terhadap Solemansus. Selanjutnya akan membahas tentang aspek operasional yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Fauzi. Silakan. Selanjutnya, aspek operasional. Apa saja yang ada di dalam aspek operasional Solemansus ini? Yang pertama ada deskripsi teknis produksi. Karena bisnis Solemansus ini adalah bisnis jasa, maka yang pertama dilakukan adalah mengkonfirmasi pesanan. Karena ketika pesanan sudah ada, maka proses produksi akan dijalankan. Jadi yang pertama adalah konfirmasi pesanan. Si pesanan ini akan dikonfirmasi kepada pelanggan apakah dia akan mencuci ataupun tidak. Lalu bila mana memang iya, maka dari karyawan Solemansus akan mengambil sepatu pelanggan yang terkonfirmasi akan mencuci sepatu tersebut. Lalu yang setelah si sepatu diambil, maka Solemansus akan memilih jenis sepatu. Jadi jenis sepatu seperti apa? Apakah itu kanvas, apakah itu kulit, dan yang lainnya. Lalu setelah dipilih jenis sepatunya, maka akan melakukan treatment pencucian. Nah, pencucian ini amat sangat hati-hati. Mereka menggunakan tenaga manual, karena pemilik beranggapan bahwa bila mana menggunakan tenaga manual akan lebih terpantau kebersihannya dari segala sudut. Lalu setelah pencucian selesai, maka ada pengeringan sepatu. Nah, pengeringan sepatu ini dilakukan secara hati-hati dengan intensitas cahaya yang baik dan juga kecepatan keringnya juga diperhatikan. Lalu setelah si sepatu dicuci dan sudah dikeringkan dengan bersih dan juga wangi, maka akan ada pengemasan sepatu. Nah, pengemasan sepatu ini sangat premium karena kita menggunakan plastik zipper, yang dimana di dalamnya nanti akan dikasih sebuah stiker dengan tagline kami. Lalu setelah itu ada pengantaran sepatu bersih. Ketika sudah dikemas, maka si sepatu akan diantarkan kepada si pelanggan. Nah, lalu setelah itu ada teknologi produksi. Teknologi produksi yang digunakan juga masih menggunakan tenaga manusia manual karena pemilik masih kekurangan dana dalam mengembangkan teknologi produksi, dan pemilik juga masih memiliki pemikiran bahwa tenaga manusia akan memberikan kualitas kebersihan pencucian sepatu yang lebih baik dari mesin. Kenapa? Dan menurut kami, teknologi produksi yang digunakan oleh perusahaan ini masih belum mampu bersaing dengan yang lainnya. Tetapi bila mana bisnis Solemansus ini ingin terus melakukan pengembangan, maka akan ada pengembangan teknologi juga agar intensitas pencucian sepatunya semakin hari semakin meningkat, sehingga untuk mencapai demand-nya bisa terpenuhi. Lalu selanjutnya ada kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi Solemansus ini dalam satu hari bisa mencuci 10 pasang sepatu, di mana si pemilik mempekerjakan 2 orang tenaga kerja, termasuk pemilik ikut juga dalam proses pencucian sepatu, tetapi tidak sepenuhnya. Lalu
Bila mana dikonversikan atau dihitung, rata-rata satu karyawan mampu mencuci sebanyak 5 pasang sepatu, dan ini sudah termasuk banyak. Lalu, selanjutnya, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan dalam mencuci sepatu di sini sangat mudah. Yang pertama, ada soft detergent, terus cleaner untuk sepatu, ada sampo untuk sepatu, dan cairan perawatan sepatu kulit. Lalu bahan penolongnya dalam proses pencucian sepatu seperti sikat, lalu sikat gigi yang lebih kecil agar bisa menyikat bagian-bagian yang sulit untuk terjangkau oleh sikat besar. Lalu ada lap microfiber, di mana lap ini lebih mudah untuk menyerap air, dan juga wadah air untuk mencuci seperti ember dan wadah air lainnya. Lalu selanjutnya ada pengolahan limbah. Karena pencucian sepatu ini tidak begitu mencemari lingkungan, sehingga pengelolaan limbah Solomon-sus ini tidak begitu mencemarkan lingkungan karena air bekas cuciannya tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan ataupun tanaman. Lalu bagaimana dengan pembuangan limbah seperti plastik, bekas soft detergent, sampo, dan sampah dari bahan baku lainnya? Itu sangat gampang, yaitu dibuang langsung ke tempat pengelolaan sampah, sehingga membuat perusahaan ini tidak terlalu sulit dalam mengelola dan membuang limbah dan pencucian sepatu tersebut. Lalu selanjutnya ada kebutuhan biaya produksi. Kebutuhan biaya produksi yang dilakukan dalam produksi 1 bulan proses pencucian, Solomon-sus ini mengeluarkan biaya produksi yang pertama seperti pembelian bahan baku pencucian sepatu toiletries, di mana 1 minggunya bisa mengeluarkan uang 200.000 untuk membeli bahan baku seperti toiletries, sehingga bila mana dikali 4 itu menjadi 800.000, dan ini adalah biaya untuk 1 bulan. Lalu yang kedua adalah pembayaran listrik. Pembayaran listrik yang dibayar oleh Solomon-sus ini 200.000 dalam sebulan, dan juga pemeliharaan alat-alat cuci atau bahan penolong seperti pemeliharaan sikat, pemeliharaan bahan atau alat-alat yang lainnya 500.000. Lalu pemeliharaan tempat seperti apabila mana ada kerusakan seperti keran yang tidak berfungsi, maka itu akan dibenarkan dan masuk ke dalam biaya produksi ini. Dan total biayanya adalah 2 juta rupiah selama 1 bulan. Lalu kesimpulan aspek operasional adalah di mana perusahaan Solomon-sus ini sudah berjalan, tapi dalam masalah operasional masih belum terlalu efektif dan efisien, karena ini bisa dilihat dari teknologi yang masih kurang mumpuni. Lalu yang keduanya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk meningkatkan intensitas proses produksi pencucian sepatu tersebut. Lalu selanjutnya ada aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Saudara Kanu Hanisali. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan aspek keuangan dari bisnis Solomon-sus, bisnis sepatu yang ada di Bandung. Lalu masuk ke struktur pembiayaan perusahaan. Di sini ada struktur pembiayaan perusahaan. Ya, ini modal awal yang dikeluarkan oleh Solomon-sus untuk menjalankan usahanya ini. Yang pertama, membeli peralatan seperti aneka sikat, microfiber, handuk, dan lain-lain sebesar 1 juta rupiah. Dan yang kedua ada cleaner, sampo, dan bahan perawatan sepatu sebesar 2 juta rupiah. Lalu branding tool seperti spanduk, banner, brosur, dan lain-lain sebesar 1 juta rupiah. Jika ditotalkan menjadi 4 juta rupiah untuk modal awal. Lalu masuk ke slide selanjutnya ada pemasukan. Nah, di sini jika dihitung dari harga di clean yang rata-rata orang pakai, Solomon-sus ini harganya 35.000 per pasang. Nah, dalam sehari, Solomon-sus ini bisa mencuci hingga 10 pasang sepatu. Jadi rata-rata sehari itu bisa 10 pasang sepatu dengan harga 35.000.
Dan jika kita kalikan menjadi 1 bulan, atau kita hitung menjadi 1 bulan, 35.000 dikali 10 dikali 25 hari, sama dengan 8.750.000 pemasukan per bulannya. Lalu pengeluarannya seperti biaya gaji pegawai ini 1 juta rupiah, biaya listrik, air sebesar 700.000 rupiah, biaya promosi seperti banner, spanduk atau promosi di internet lainnya sebesar 300.000 rupiah, sabun, pewangi, pelembut 1 juta rupiah, dan jika ditotal menjadi 3 juta rupiah. Nah, lalu jika kita menghitung laba bersih dari bisnis Solmen Shoes sepatu ini, per bulannya ini 8.750.000 rupiah dikurangi dengan pengeluarannya yaitu 3 juta rupiah, menjadi bersih per bulannya ya ini 5.750.000 rupiah. Lalu masuk ke slide selanjutnya, ada proyeksi keuangan yang tadi modal awal, peralatan microfiber dan lain-lain sebesar 1 juta, cleaner sampo dan bahan-bahan sebesar 2 juta, branding tool 1 juta, dan total 4 juta. Lalu masuk ke slide selanjutnya, ada aktivitas operasional. Nah, di sini kita dilihat dari aktivitas operasional penjualan ini menghasilkan per bulannya ini 8.750.000, dan penyediaan alat-alat dan sabun dapat mengeluarkan yaitu 1 juta rupiah per bulan. Lalu ada total biaya dan beban sebesar 2.700.000 rupiah. Lalu ada arus kas untuk aktivitas operasionalnya ini menjadi 5.050.000. Lalu ada aktivitas investasi. Dan dari aktivitas investasi ini yang disebut aktivitas investasi di sini adalah seperti peralatan-peralatan seperti aneka sikat, microfiber dan lain-lain yang tadi adalah 1 juta rupiah, dan penyewaan kendaraan operasional di sini seperti bensin dan sebagainya 600.000 rupiah, dan kas untuk aktivitas investasi adalah 100.000 rupiah. Dalam aktivitas pendanaan, penambahan modal ini 1 juta rupiah dan tidak ada pengembalian hutang. Dan kas untuk pendanaan yaitu 1 juta rupiah. Dan kas, posisi kas pada bulan 3 2019 adalah 6.450.000. Lalu di slide selanjutnya, ada aktivitas operasional di bulan 3 tapi di tahun 2020. Penjualan di tahun ini lebih menurun menjadi 4.375.000. Dengan penyediaan sabun pun yang menurun menjadi 500.000. Total biaya dan beban juga yang menurun menjadi 1.350.000, dan arus kas untuk aktivitas operasional ini 2.500.000. Lalu ada aktivitas investasi yang masih sama, ya ini 1 juta rupiah, dan penyewaan kendaraan masih sama 600.000, dan kas untuk aktivitas investasi yaitu 400.000. Dan aktivitas pendanaan masih sama 1 juta rupiah dan tidak ada pengembalian hutang. Kas untuk pendanaan ini 1 juta rupiah. Lalu jika kita dilihat proyeksi keuangan dari bulan 3 2019 hingga ke bulan 3 2020, adanya penurunan, ya ini ketika 2019 ada arus kas ini memiliki 6.450.000, tapi ketika di 2020 menurun menjadi 3.900.000. Lalu ada slide selanjutnya, kesimpulan. Nah, berdasarkan data yang keuangan yang telah kami uraikan di atas, yang tadi, yang dari modal, pengeluaran, proyeksi, dan arus kas, dapat disimpulkan bahwa Solmen Shoes ini mempunyai prospek peluang yang sangat besar untuk dikembangkan serta dalam menghasilkan keuntungan pun begitu besar di setiap tahunnya dengan modal yang tentunya tidak terlalu besar. Ya, sekian pembahasan mengenai aspek keuangan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asep Sumarna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Next.
Nah, di sini ada identitas perusahaan. Nama perusahaan itu sendiri yaitu Solmensus yang beralamatkan di Jalan Sekolah nomor 45 136A RT RW 0102 Kecamatan Kiara Condong, Kabupaten Bandung ini adalah suatu perusahaan yang menyediakan jasa cuci sepatu. Jasa cuci sepatu ini menyediakan atau menawarkan beberapa variasi jasa cuci sepatu. Dengan menjalankan jasa cuci sepatu ini, yang bertujuan untuk membantu mahasiswa atau anak sekolah yang malas mencuci sepatunya sendiri. Tidak hanya menyediakan cuci sepatu, Solmansus ini juga menyediakan jasa cuci topi, tas, sandal, dan lain-lain. Bisnis ini juga berdiri pada Juli 2018. Next. Nah, di sini ada legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan atau undang-undang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah. Perusahaan Solmensus ini masih belum memiliki legalitas dikarenakan bisnis ini terbilang baru di mana belum ada yang mengenal bisnis jasa cuci sepatu ini. Sehingga omset perusahaan pun belum dapat mencapai target yang sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Apabila perusahaan sudah mencapai target omset yang diinginkan, perusahaan pun akan mengusahakan untuk memiliki legalitas perusahaan itu sendiri. Next. Nah, di sini ada struktur organisasi, di mana struktur organisasi ini terdiri dari pemilik dan 2 karyawan di bagian produksi dan di bagian pemasaran. Di sini ada unsur pimpinan perusahaan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dalam memberikan pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin mempunyai beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dengan pengikutnya. Pemilik menugaskan 2 bagian dalam sistem manajemen perusahaan, yaitu bagian produksi dan bagian pemasaran. Karena kedua bagian tersebut merupakan fungsi manajemen yang berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya manusia. Pemilik juga bertugas untuk mengatur keuangan di dalam perusahaan, sekaligus memantau kinerja dan kualitas sumber daya manusia. Sehingga fungsi keuangan dan sumber daya manusia pun ditangani langsung oleh pemilik. Next. Nah, di sini ada uraian tugas dari pemilik, bagian produksi, dan bagian pemasaran. Tugas pemilik itu sendiri yaitu mengatur karyawan yang dipekerjakan sebagai bagian produksi dan bagian pemasaran. Mengatur keuangan baik itu pengeluaran maupun pemasukan sehingga keuangan lebih terstruktural. Mengambil keputusan dalam setiap aspek yang dibantu oleh bagian yang terkait. Membuat deskripsi pekerjaan bagi setiap bagian. Tugas bagian produksi itu sendiri yaitu memisahkan bagian-bagian yang akan dicuci seperti tali sepatu dan sepatu. Terus mencuci sepatu sesuai dengan bahannya, mengeringkan sepatu, dan mengemas sepatu yang telah dicuci. Untuk tugas bagian pemasaran itu sendiri yaitu mengelola akun sosial media, meminta database pelanggan, memfoto produk yang sudah dicuci untuk dijadikan review pencucian, meminta testimoni dari pelanggan untuk diposting di media sosial. Next. Nah, di sini ada karyawan, di mana Solmansus ini memiliki 2 karyawan yang dipekerjakan di bagian produksi dan bagian pemasaran, sehingga pemilik bisa terus memantau kualitas pencucian dan terlihat kepuasan pelanggan dari database perusahaan. Nah, untuk kesimpulan studi kelayakan bisnis akan dijelaskan oleh Rizky Fauji. Lalu selanjutnya ada kesimpulan studi kelayakan bisnis dari Solmansus ini. Studi kelayakan bisnis dari Solmansus ini sudah berjalan, sudah terlihat kelayakannya, tapi belum sepenuhnya. Bisa kita lihat dari pertama, aspek keuangan yang masih menurun di tahun 2020 dan juga sistem pemasaran yang masih kurang mumpuni. Sehingga kami sebagai tim studi kelayakan bisnis ingin mengoptimalkan agar perusahaan ini bisa mencapai
produktivitas yang tinggi dengan keuntungan juga yang tinggi. Lalu di bagian operasi juga, teknologi yang digunakan oleh perusahaan ini masih kurang begitu baik. Sehingga perusahaan Solemansus ini harus terus berinovasi agar teknologi terus mumpuni sehingga kapasitas atau kemampuan perusahaan untuk mencuci sepatu semakin banyak dan semakin baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila mana ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.